Maka peran ormas Islam itu bukan jadi pendingin sebagaimana kulkas, sebagaimana freezer, bukan. Agar rakyat diam dan menerima kenyataan dan pasif. Harusnya peran ulama, al-ulama warasatul anbiya, yang dakwanya seperti para nabi dan rasul, yang takutnya hanya kepada Allah dan tujuan hidupnya hanya Allah, bukan tujuan hidupnya adalah ridhonya makhluk, apalagi ridhonya Prabowo, ridhonya penguasa, ridhonya apa, preketek, makhluk, cukong, taipan, bukan. Ridhonya hanya Allah. Maka sudah selayaknya, sudah seharusnya ulama itu menjadi pengingat, muhasabah, mengoreksi, mengkritik, sekaligus penggerak perubahan. Makin banyak anak umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal. Kesempatan hari ini saudara, Senin 1 September 2025. Bagaimana keadaan saudara dan keluarga semuanya? Sehat, mulia, barokah, amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Gak mau berjuang, gak mau berubah. Otak mana otak. Imam Bukhari itu contoh. Imam Bukhari menolak mendatangi penguasa. Sampai Imam Bukhari itu ya meninggal di jalan. Karena komitmennya, tekad kuatnya bahwa ilmu itu tidak boleh dibawa ke datangi penguasa. Tapi ini ada sekelompok orang, saudara, ini melegalkan status quo atau berusaha menjilat masal. Nanya lah, masa gak boleh nanya? Aduh. Al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Bukan hanya berilmu. Kalau berilmu itu Abu Jahal, Abu Lahab itu lebih berilmu. Abu Jahal, Abu Lahab, bahkan ada majelis ilmu, namanya majelisnya Darun Nadwah. Ya, ulama itu bukan yang banyak ilmunya, tapi khosyah. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah hanyalah ulama, ya. Beda ulama dengan berilmu. Ulama itu orang yang takut kepada Allah, berilmu belum tentu. Nah, belum tentu. Bal'am bin Bauro itu berilmu. Ya, Korun berilmu, dia berilmu dengan ilmu dunianya, Korun, ya kan, numpuk harta, ya kan, tapi belum tentu takut kepada Allah. Nah, kita bahas nih, ada sekelompok, sebanyak sih, kurang lebih ada 16 ormas Islam mendatangi penguasa. Ya elah, nauzubillah summa nauzubillah. Usai bertemu penguasa, ya bukan Prabowo yang datang ke ulama, bukan, tapi ulama nih rame-rame datang ke Prabowo, ya. Usai bertemu penguasa, ormas Islam yang katanya mengajak masyarakat lebih tenang. Pertanyaannya, bos, Pak Kiai atau apalah namanya, tenang dalam konteks apa nih? Tenang dalam kondisi apa? Tenang mendiamkan kezoliman, atau tenang diam pada kemungkaran, atau tenang, ya kan, udah dapat bagian, atau gimana? Nanyalah, masa nggak boleh nanya? Tenang ketika rakyat menjerit harga bahan pokok naik. Tenang kayak gitu, tenang. Pakai ini nih, pakai otak. Tenang ketika daya beli nurun. Tenang ketika badai PHK di mana-mana. Tenang ketika saudara kita ojol, ya kan, pelakunya yang ojol yang dilindas itu pelakunya malah dipenjara, bukan dihukum mati juga. Tenang. Kan kiai, ulama, ormas Islam harusnya lantang menyampaikan kepada presiden, kepada penguasa, ini orang-orang yang melindas ojol, ya, melindas ojol, ini hukumnya dalam Islam adalah kisos. Hukum kisos. Mata dibayar mata, hidung bayar hidung, mulut bayar mulut, pala dibayar pala, nyawa dibayar nyawa. Harusnya lantang mengatakan kepada penguasa, ini hukumnya dalam Islam, kisos. Boro-boro, ini tenang. Nauzubillah min zalim. Terus tenang dalam konteks apa? Tenang sumber daya alam terus digadaikan, dijual ke asing, ke asing. Tenang, BUMN kita terus rugi. Tenang. BUMN kita dikuasai asing sehingga terus boncos setiap tahun. Tenang. PLN boncos, Pertamina boncos, ya kan? Semuanya boncos kayak gitu, tenang. Oh, tenang ketika hukum tajam ke rakyat tapi tumpul ke atas. Tenang kayak gitu. Tenang ketika sistem sekuler, kapitalis, fasludin anil haya, memisahkan agama dari hidup, terus menindas umat, terus mengkriminalisasi habaib dan ulama. Kayak gitu, tenang. Tenang ketika Islam secara kafah tidak ditegakkan oleh umat Islam saat ini. Tenang. Aduh. Islam tidak mengajarkan yang namanya tenang-tenang aja menghadapi kezoliman, enggak pernah ngajarin itu. Itu ajaran Islam apa kayak gitu? Mengajarkan tenang-tenang aja kepada kemungkaran, gak ada. Sumayyah, Sahabiah itu yang pertama Syahid, itu gak tenang dia. Dia bukan hanya masuk Islam, Sumayyah, Ammar, Yasir, bukan hanya masuk Islam doang tok, tapi juga mereka dakwah kepada orang-orang kafir. Masuk Islam kalian, ya kan? Sampai dibunuh pun mereka tetap dakwah. Itu Sumayyah, itu Ammar, itu Yasir, ya kan? Yasir enggak, Ammar ya. Yasir dia di akhir pas penyiksaan malah bertakiyah, ya kan, pura-pura masuk kafir, ya kan. Nah, ini kita konteksnya para sahabat sangat lantang menyuarakan, mendakwahkan Islam kafah.
Padahal Nabi SAW itu mengatakan afdolu jihadi kalimatun haqqin inda sultanin jair. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Tirmizi. Sebaik-baik jihad adalah menyampaikan kalimat benar, kalimat hak di depan penguasa yang zalim. Tapi ini tidak dilakukan oleh 16, katanya 16 atau 17. Ya begitulah. Tidak dilakukan oleh mereka kepada Prabowo, kepada presiden. Maka peran ormas Islam itu bukan jadi pendingin sebagaimana kulkas, sebagaimana freezer, bukan. Agar rakyat diam dan menerima kenyataan dan pasif. Harusnya peran ulama, al-ulama warasatul anbiya, yang dakwanya seperti para nabi dan rasul, yang takutnya hanya kepada Allah dan tujuan hidupnya hanya Allah, bukan tujuan hidupnya adalah ridhonya makhluk, apalagi ridhonya Prabowo, ridhonya penguasa, ridhonya apa, preketek, makhluk, cukong, taipan, bukan. Ridhonya hanya Allah. Maka sudah selayaknya, sudah seharusnya ulama itu menjadi pengingat, muhasabah, mengoreksi, mengkritik, sekaligus penggerak perubahan menuju syariat Islam dan ya secara kafah kepada penguasa harusnya. Nah, umat Islam jangan dibikin tenang, jangan dibikin bius dengan ketenangan palsu, tapi dibangkitkan nih otaknya, kesadaran politiknya bahwa memang Islam itu juga mengatur negara gitu loh. Bukan negara mengatur Islam, tapi Islam mengatur negara. Dengan kesadaran politik yang murni, yang riayah sunnil ummah, yang berdasarkan akidah, dari akidah yang lurus, aturan yang lurus, undang-undang yang hak, ya kan? Karena sesungguhnya ketenangan sejati hanya akan hadir ketika hukum Allah tegak di bumi Allah, ketika hukum Allah tegak di Indonesia, milik Allah. Jadi umat Islam harus waspada kita. Jangan sampai ajakan tenang ini, ya kan, yang mau diduga kuat melanggengkan status quo dan juga diduga kuat menjilat massal, itu menambah penderitaan rakyat, ya. Jadi Islam mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar, bukan tenang sabar, tenang sabar, tenang sabar. Semiskin itukah aturan Islam hanya tenang sabar? Aduh. Apalagi sampai mencari jalan tengah. Cari jalan tengah. Nanti kalau di akhirat masuk surga apa neraka? Jalan tengah, nggak ada jalan tengah, ya kan? Apalagi demi kepentingan politik demokrasi ala barat Yunani kuno sesaat, yang maunya, keinginannya ridho makhluk. Nauzubillah, najong ridho makhluk. Nggak butuh ulama itu dakwah, ini dakwah. Nggak butuh validasi makhluk, nggak butuh ridhonya makhluk. Mulut ini kan ngomong gratis, nggak bisa dibeli harusnya, ya kan? Nggak bisa diatur-atur, nggak bisa di remote-remote, nggak bisa. Sertifikat kewajiban dakwah itu langsung dari langit, ya, bukan dari ini mah ridhonya ini, kita penguasa ridho, biar penguasa ridho. Islam rahmatan lil alamin, pret. Karena berkaitan ulama yang mendatangi pintu penguasa itu dalam hadis yang panjang, hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Al-Baihaqi, Al-Bukhari dalam Tarikh Al-Khabir mengatakan, Nabi SAW bersabda, dan siapa saja yang mendatangi pintu penguasa niscaya terkena fitnah. Tidaklah seorang hamba Allah makin dekat dari penguasa kecuali makin jauh dari Allah. Jauh. Kebalik, bukan ulama datengin presiden suruh datengin ulama gitu. Kebalik. Nah, kemudian ada hadis yang kedua lagi tentang ulama yang mencari dunia dengan agama. Nauzubillah, summa nauzubillah. Menurut Imam At-Tirmizi, ya, rawahu Imam Tirmizi, Nabi SAW bersabda, akan datang suatu zaman di mana manusia mencari dunia dengan agama. Aduh, mereka memakai pakaian domba untuk menipu manusia. Aduh, lisan mereka lebih manis dari gula. Aduh, tetapi hati mereka adalah hati serigala. Nauzubillah, serigala berbulu domba dong. Waduh, ngeri. Jadi sampai di sini kita semoga tetap istiqomah berada di barisan habaib dan ulama lurus. Imam besar Habib Rizik, Ustadz Felix Siau, Ustadz Ismail Wisanto, Habib Bahar dan lain sebagainya macamnya. Supaya apa kita di barisan itu? Supaya kita ini selamat di dunia, berkah di dunia, dan juga selamat nanti di akhirat. Ketika dimintai pertanggungjawaban, ini ilmu yang numpuk di kepala, ini akan dimintai pertanggungjawaban gitu loh. Ini datang ini ke presiden karena ini tenang, pret. Iya tenang di dunia, tapi di padang mahsyar demi Allah kalian gak akan pernah tenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.